ada Pak Dandim, ada Pak Dirtintel, ada Pak Kapolres, kemudian ada Pak Korwil Bin, kemudian ada beberapa kades, ada Pak Asisten 1, ada Pak Sekda, ada Pak Wakil Bupati. Adapun kami rapat hari ini, rapat koordinasi menyikapi adanya penolakan daripada Perda. Penolakan Perda itu hanya 4 desa. Artinya 78 desa sepadannya. 4 desa sebutkan Pak. Desa Batu Gajah baru, Desa Karanganyar, Macang Ilir, dan Desa Lesung Batu Tuo. Nah, untuk itu sebelum saya berbicara, silakan Bapak media untuk bertanya kepada Pak Dandim, Pak Dirtintel, atau Pak Kapolres dan Pak Bin. Silakan. Pak Kapolres, informasinya ada provokator yang sudah ditangkap, Pak. Bagaimana? Ya betul, kami masih cari lagi. Memang kalau ada dibuat yang pernah provokasi, tapi kita akan amankan demi ketertiban Muratara ini. Ya, jadi kami akan menindak tegas siapapun orang yang ada himbauan, nada provokasi atau jabar-jabar berita hoax yang melanggar undang-undang ITE dan yang lain-lain, akan kita tindak tegas aturan yang berlaku. Informasi ada kepala desa yang sudah ditahan, Pak? Bukan ditahan, kita pakai keterangan. Ya, belum ditahan. Baru beberapa kepala desa kita ada keterangan untuk konfirmasi, begitu. Soal Jalinsum, Pak, kemudian kalau misalnya ditutup lagi bagaimana? Kalau Jalinsum ditutup, itu sudah urusannya dengan nasional. Ya, jadi sudah termasuk tindakan anarkis dan pelanggar hukum. Tidak ada urusannya dengan Perda. Urusan dengan Perda, urusan ke pemerintah daerah dan DPR, itu yang betul. Jadi kalau sudah menutup jalan lintas, itu urusannya bukan sama pemerintah daerah lagi, itu sama pihak keamanan. Dalam hal ini TNI dan Polri. Gitu. Kemudian berikan penjelasan, Pak, kenapa polisi tidak diturunkan semalam untuk membuat paksa begitu? Nah, kami tetap polisi, TNI punya masih hati nurani. Dan untuk juga saudara-saudara kami juga. Kami ajak, selama masih kita ajak komunikasi, kita ajak berbicara sebagai saudara, sebagai warga Muratara, akan kami lakukan upaya persuasif. Dan ada tahapan-tahapannya itu. Apakah ada upaya penutupan lagi, Pak? Saya harap tidak ada lagi, ya. Saya bersama Kapolres dan Dandim, kami akan berharap pada masyarakat semua menghimbau jangan ada lagi upaya-upaya yang tidak merugikan nasional. Saya ulangi, kegiatan merugikan nasional. Ini jalan lintas. Banyak orang yang memanfaatkan. Tadi malam contoh, ada ambulan lewat, tertahan. Apabila dia mati, bagaimana? Orang sakit. Apa kita nggak merasa berdosa? Kalau itu keluarga kita, itu orang tua kita, bagaimana perasaan kita? Mati di tengah jalan, gara-gara di portal di jalan ditutup, itu, ya. Saya minta tolong pada masyarakat tuh Muratara, ayo jaga kondusivitas, hilangkan stigma Muratara, bahwa Muratara ini merah terbelakang dan lain-lain. Kita bisa, kita mampu jadikan Muratara ini yang berjaya. Ya, minta tolong pada saudaraku semua, ayo sama-sama kita jaga Muratara ini demi anak cucu kita bersama. Terima kasih. Jika masih melakukan penutupan jalan? Ya tadi saya sampaikan. Ancaman. Kita akan persuasif lagi. Kita akan kasih tahu, tolong buka. Kalau nggak buka ya kita aparat sesuai aturan. Begitu. Oke, yang lain. Dari Pak Bupati mungkin hasil dari rapat yang dilaksanakan apa yang dilakukan, Pak? Jadi rapat kita menyikapi itu seperti pembukaan tadi, bahwa ada 78 desa itu setuju terhadap Perda dan harus dilaksanakan, 4 desa tanda kutip tidak setuju. Pada rapat tadi ada Pak Dirtintel, ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, ada Pak Korwil Bin, bahwa kita mendiskusikan dan saya sesuai dengan visi dan misi sebagai putra daerah ingin merubah Muratara ini jauh lebih baik. Ada tidak sepaham, ada tidak setuju, silakan demo di situ, hak demokrasi. Tetapi tidak boleh menutup jalan nasional, merusak ataupun anarkis lainnya. Kemudian di dalam hal ini saya sampaikan kita ingin berubah. Kenapa? Kalau menutup jalan lintas bukan masalah apa, semua sampai ke nasional.
Setiap kali tidak cocok, tutup jalan lintas. Ini kan membuat kita adalah daerah yang tidak mau berubah. Dan dalam hal ini saya tegaskan kembali, siapapun yang melakukan penutupan jalan lintas dengan satu alasan masalah perda ini, saya tidak mau menemunya kembali. Saya sudah minta kepada polisi dan TNI ambil tindakan sesuai dengan aturan dan ilmu yang ada. Jadi ngecek lagi awak pergi lagi, bercakap lagi, nemango. Yang duduk di jalan lintas, saya perintahkan sebagai kepala daerah dan memohon kepada tim keamanan, selesaikan sesuai aturan. Jadi siapa punya nak nutup gara-gara perda kok, dati urusan dengan awak. Ini ado di tangan aparat. Dan tadi setelah dijelaskan oleh Pak Kapolres, jika itu terjadi, beberapa tingkatan yang akan dilakukan mereka ahlinya, bukan saya. Tetapi saya sebagai pemimpin berdua dengan Inayah tadi malam telah menunjukkan, walaupun itu risiko apapun kami datang. Namun ke depan jika keluar dari sini ada yang nutup, itu adalah sudah saya serahkan penuh kepada aparat keamanan. Terima kasih. Ada yang lain? Izin Pak, untuk 4 desa yang tidak setuju gimana Pak? Untuk 4 desa tidak setuju, kita sudah berbicara sama mereka. Tolong, jangan. Kita ingin baik kok. Boleh saja ada yang tidak setuju. Kalau setuju galau, tidak namanya politik, tidak namanya kebijakan. Mereka tidak setuju wajar. Ada kewajaran, tapi kita buka ruang berkomunikasi. Namun jangan tutup jalan lintas. Saya ada namanya open door policy, pintu saya terbuka. Kalian tahu, saya tidak formal, tidak segala macam. Kita bicara. Nah demo sih mana demo? Sampai tahun 2024 demo. Tapi jangan anarkis, jangan memaki, jangan mengganggu ketertiban umum. Yang tidak makan saya kasih makan, karena duit rakyat juga yang saya urus. Jangan tutup jalan lintas, jangan ganggu ketertiban umum. Ada lagi? Izin dengan ini Pak Kades, Pak Ketua, Kades. selaku Ketua FK2D, Ketua Forum Agak Kades, maju, Pak. gimana Pak Izin. untuk anggapannya Pak? Apalagi sini kan kita sebagai ketua itu secara tidak langsung tidak setuju. Ini ikut dalam 4 desa ya Pak. Gimana Pak? Jadi sekarang tuh ya kita menurut sesuai aturan yang berlaku ya kan, karena dimana atasan kita sudah memutuskan bahwa perda itu tidak bisa direvisi ulang atau tidak bisa digugat lagi. Ya sudah, kita nurut aja ya kan, apa yang keputusan kita terima, kita bawahan ya kan. Cuma kita minta revisi, minta usulan bagaimana caranya kalau bisa dirubah atau direvisi atau dikaji ulang yang mana semesti yang sebagusnya. Ternyata tetap tidak boleh dirubah lagi, tidak boleh dilaksanakan lagi, tetap pesta malam ditutup. Ya sudah, itu buat apa kita kan ada atasan, kita ada atasan kan gitu. Untuk kita ke masyarakat Nah itu kita pulang ini kita akan kasih himbauan yang gimana kalau bisa kamu harus taat dengan aturan, karena aturan perda sudah berlaku dari tahun 2018 telah terdiri tapi dilaksanakan mulai tahun ini. Jadi kita harus taat aturan dulu. Jadi kita kasih himbauan dulu lah, kasih nasihat, kasih ajaran pengertian yang supaya dia memahami, supaya dia berarti ini memang benar. Yang juga membuat perda pun berarti dari DPR itu bisa kalau bupati, berarti ini kan laksana di tahun 18, tapi terlaksananya pun baru tahun ini. Memang sudah lama aturan itu, perda itu sudah ada diciptakan, tapi perda sekarang. Tapi kalau kamu harus ngerti, coba kita biasakan dulu prestasi yang dulu, siapa tahu ini bisa dijalankan, insya Allah mudah-mudahan jalan, karena aturan sudah menentukan harus ditutup pesta malam. Ya kalau kita sanggup ini apa tuh menerima resiko atau sanksi 3 bulan dengan 50 juta denda, ya silakan, ya kan gitu. Tapi kalau tidak sanggup ya sudah berhenti, kita beraturan. Ya, itu kan. Ada himbauan mungkin untuk kades-kades yang belum? Gimana? Masih ada himbauan mungkin untuk kades-kades yang tadi? Yang Kades itu berapa tadi? Ada 4. kades. Belum tahu juga. Kita
kan ada forum, nanti kita kompromi lagi lah gimana yang bagus ya kan. Dan himbauan kawan apa tanya wanita. Nah, himbauan. Nanti harapan ke depan. kita harus mengikuti aturan lah dulu. Karena perdanya sudah ada ya kan. Jelas kita kasih tahu lah bahwa ini perdanya sudah berjalan gitu nah. Ya. Ini buat Pak Kapolres. Minta ini. Saya Pak Dirjen Kapolda Sumatera Selatan, Komisaris Besar Polisi Ratna Kumbolo. Itu Pak Kapolda kesini karena terkait dengan adanya kasus kejadian penutupan jalan. Dan ini tentu menjadi perhatian nasional. Pak Kapolda sudah melapor kepada Pak Kapolri dan memberikan penekanan supaya kasus ini tidak terulang kembali. Tadi sudah banyak upaya dilakukan oleh Pak Bupati, Musbida, dan tentunya melibatkan aparat desa. Kami akan menelusuri dugaan adanya kaitan antara kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Muratara. Nanti akan saya lapor kepada Pak Kapolda karena memang disinyalir di beberapa wilayah itu bandar narkoba juga berperan untuk dalam rangka kegiatan-kegiatan yang sifatnya negatif yang merusak generasi muda kita. Mereka siap untuk mengeluarkan uang untuk menyalahgunakan suatu hajatan yang sebenarnya tujuannya baik untuk memperingati satu acara pernikahan, dan itu tentunya akan menjadi sasaran target operasi kita. Nanti akan saya lapor pada Kapolda untuk mengambil satu tindakan. Ini kami ingatkan kepada masyarakat, mari kita jauhi narkoba, termasuk juga kita harus menjaga protokol kesehatan. Kerumunan apapun juga sangat berpotensi untuk terjadinya penularan COVID. Itu dari saya, Direktur Intelkam Polda Sumatera Selatan. Terima kasih. Ini maaf Pak, untuk Kapolres terkait banyaknya akun bodong yang telah beredar untuk menyebarkan isu-isu hoax. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pihak Polres untuk menangani masalah akun-akun bodong ini Pak? Kami Polres sudah kerjasama dengan Cyber Polda ya untuk menelusuri akun-akun itu. Kita cari, kita tetap upaya ya sekuat kemampu kita dengan perlengkapan kita yang ada. Dan kita selalu komunikasi dengan Direktorat Polda, Reskrim Polda, dalam hal ini Cyber. Ya, semoga segera tertangkap, apapun kita ketahui dulu siapa itu yang bikin akun-akun bodong atau bikin hoax atau provokasi di media. Pak Dandim. Pak Dandim, tambahan Pak Dandim menyikapi masalah yang terjadi di wilayah Kabupaten Sulawesi Utara mungkin lebih Apa? menyikapinya. Iya. Terima kasih. Saya Dandim 0406 Musirabas Lubuk Linggau Muratara, Letnan Kolonel Infanteri Heri Cato Pak Nesa MSI. Yang pertama kali prihatin. Aku termasuk putra daerah. Kemarin bangga pilkada kita bisa laksanakan dengan aman dan kondusif. Prediksi-prediksi yang selama ini muncul ternyata bisa kita buktikan. Pada saat pilkada tidak ada pembakaran dan tidak ada penutupan jalan. Dan saya memberikan apresiasi yang luar biasa untuk masyarakat Muratara. Tapi melihat kejadian kemarin, saya prihatin dan saya malu dengan masyarakat Muratara yang kemarin sempat dipuji bahwa kita sudah lebih baik dari sebelumnya. Ternyata kita kembali lagi ke masa-masa sebelum kita melakukan hal-hal yang lebih baik kemarin pada saat pilkada. Saya selaku Komandan Kodim berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tugas operasi militer selain perang adalah membantu pemerintah daerah. Maka saya berdiri di atas kepentingan masyarakat. Apabila kepentingan masyarakat menjadi terganggu, maka saya dengan Kapolres akan melakukan upaya-upaya, baik itu preemptif, preventif, dan terakhir dengan tangan sangat terpaksa kami akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum. Sehingga kami berdiri di sini dengan Kapolres berdiri di atas kepentingan masyarakat. Ada lagi? Cukup ya? Cukup ya? Cukup dan kami Pak Kapolres, Pak Dandim dan Pak Dirjentel semua mau melakukan sholat ya. Kalau mohon kiranya kita semua berdoa agar Kabupaten Musirawas Utara berubah dan hari terakhir tadi malam penutupan jalan lintas. Amin. Ke depan adalah target saya. 0 penutupan jalan lintas. 0. Karena penutupan itu adalah kejahatan nasional, bukan kejahatan kabupaten. Ini jalan nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.